Bagaimana? Sudah bisa Ah, dengar? iya Pak, silakan. Oh, Ya, oke, sudah jelas oke. Pak. Silakan Pak. Silakan. Jadi saya ulang bahwa saya tadi sudah ikuti materi di Prof. Daryono. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau tadi disebutkan ada beberapa kelompok eh, menurut apa namanya kelompok yang akreditasi A, B, C tidak pernah disebut oleh Prof. Daryono. Kebetulan farmasi di Pancasakti masih C, berusaha sementara memperbaiki eh, masukan dari asesor supaya memperbaiki dan mudah-mudahan bisa dalam tahun ini bisa meningkat. Jadi mohon arahan dari Prof. Daryono. Dengan saya juga minta masukan dari yang lain-lain bagaimana supaya Pancasakti ini termasuk perguruan tinggi farmasi yang tertua di Makassar. Tapi masih begitulah, itulah. Jadi Prof. Daryono saya baru 6 bulan di sana diperbantukan ya diminta untuk membina atau apapun namanya. Mudah-mudahan ke depan bisa Pancasakti muncul, bisa naik peringkatnya. Nah kemudian kalau tadi ada kampus Merdeka ya mungkin yang memenuhi syarat kalau saya tidak salah dengar tadi bahwa ya mungkin yang bisa ikut kampus Merdeka itu hanya yang peringkat A, B, ya C tidak disebut, apalagi yang belum punya akreditasi. Mungkin sekali lagi ya saya mohon arahan dari Pak Daer, mudah-mudahan farmasi ke depan bisa farmasi Pancasakti khususnya bisa lebih apa namanya kalau yang lain sudah lari mungkin Pancasakti atau farmasi Pancasakti bagaimana caranya supaya bisa peringkatnya jadi yang baik. Saya kira untuk sementara itu Pak Prof. Dar, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Abdul Zakir Rewa atas pertanyaannya. Dari Farmasi Unismo. Iya. Berikutnya silakan Pak dari Unismo. Farmasi Unismo. Pak. Ya silakan dari Unismo silakan. Alhamdulillah. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Daryono Hadi Cahyono, orang tua kami Pak Abdul Zakir Rewa, Pak Hasim Baryum. Sebagai prodi baru, pertama alhamdulillah bahwa ternyata farmasi bisa juga merdeka belajar. Kemarin kami selalu ikut rapat di universitas itu selalu dikesampingkan karena kesehatan itu tidak boleh kampus merdeka belajar. Tapi ternyata alhamdulillah bisa. Yang pertanyaan saya adalah itu hanya fokus ketika dia umpamanya di luar kampus 1 semester. Apakah dia hanya menuju itu ke kampus yang ada farmasinya atau set yang lain? Yang pertama. Terus yang kedua, ketika magang di luar, di desa, tadi desa dan seterusnya itu, bagaimana kita konversikan itu jamnya di situ kepada berapa SKS? Satu SKS itu berapa jam ketika dia berada di tempat lain, di desa, di magang dan seterusnya. Itu belum tadi saya dengar. Terus yang ketiga, tadi sama-sama saya dengar bahwa yang dari D3 itu ketika dia mau konversi D1, saya tadi tidak terlalu jelas apakah dia mengulang menjadi mahasiswa baru D1 atau ada konversi nilai SKS-nya untuk lanjut D1 kok. Ya, saya kira untuk sementara begitu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman dari Unismo. Ada lagi Bapak Ibu? Saya buka satu lagi penanya. Ya, saya mungkin mohon maaf. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Andi Asro, silakan. Silakan langsung saja Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Prof. Daryono dan Bapak Ibu yang sempat menghadiri pertemuan ini. Mohon maaf Prof, mungkin ini ada sedikit isi curhatnya juga dan juga ada isi pertanyaan. Silakan. Jadi, kami di UIN Alauddin Makassar, alhamdulillah pada tahun 2018 sudah mengajukan pendirian profesi apoteker dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan rekomendasi baik dari IAI atau TFI dan juga sudah ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Dan tapi sampai saat ini status di Silem Kerma masih tertulis segera diumumkan dan belum ada informasi
tentang apakah izinnya sudah keluar atau bagaimana. Mungkin siapa tahu ada petunjuk Prof yang bisa kami lakukan sehingga bisa mengidentifikasi kira-kira apa langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk mempercepat itu. Insya Allah kalau mungkin persyaratan sarana dan prasarana serta dan lain-lain serta akreditasi juga sudah mencukupi. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya rasa kita cukupkan dulu 3 penanya. Ada beberapa pertanyaan tadi Prof ya dari 3 penanya. Oke, ya. Pak Ahmad Muzakir tentang bagaimana nih strateginya meningkatkan akreditasinya nih terutama. Kemudian kalau mau ikut kampus Merdeka tadi seperti apa ya Prof ya terkait syarat dan seterusnya. Kemudian dari Pak Sulaiman Unismah tadi kalau dia mau ikut kampus Merdeka kira-kira ke tempat lain apakah harus ada farmasinya juga atau tidak, kemudian konversi jam ke SKS ini seperti apa Prof ya, kemudian D3 ke S1 tadi seperti apa juga, dan dari Pak Andi Asrul itu cukup jelas juga dari pertanyaan dari Pak Andi juga. Mungkin itu saja, saya langsung serahkan kepada Prof untuk menjawab Prof. Terima kasih Prof. Oke, baik Bapak Ibu ya, kebetulan yang bertanya Bapak-bapak semua ya, Pak Ahmad Muzakir, kemudian Pak Sulaiman, Mas Andi ya. Mungkin saya jawab satu-satu ya terkait dengan akreditasi ya. Jadi ya saya sudah mendengar Pancasakti ini memang sudah lama gitu ya. Berdirinya tahun berapa Pak? Saya lupa lagi, tapi sudah cukup lama ini kan? Iya, Pak. 1987 nggak salah. Iya, karena menjadi anggota PTFI kalau tidak salah nomornya juga nomor kecil itu. Ya, Iya, Prof. Ya. jadi ya memang kalau dunia pendidikan itu memang tentunya kita harus bisa bekerja sama, di samping tentu juga berkompetisi, artinya kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik yang menjadi trademark dari perguruan tinggi kita ya. Nah, mungkin bisa dimulai penataannya. Yang pertama adalah bagaimana menseleksi mahasiswa, calon mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau dari studi-studi kami ya juga kami mendapat paparan dari teman-teman program studi farmasi lain yang swasta gitu ya. Jadi mereka melakukan proses seleksi yang sangat baik ya. Jadi bahkan mereka ada yang rasionya 2 sampai 3, artinya betul-betul dilakukan seleksi ya. Kalau yang seleksinya 1:3 itu kan sudah luar biasa. Kalau di perguruan tinggi negeri kan memang antara 10 sampai rasionya 1:10 sampai 1:25, bahkan ada yang 1:30. Tapi kalau untuk swasta ya saya kira dengan kita melakukan seleksi dengan baik 1:3 lah ya. Itu saya kira akan memberikan dampak kita adik-adik mahasiswa yang mengikuti pendidikan di kita itu memang terseleksi dengan baik ya. Artinya memang betul punya kemampuan akademik yang bisa mengikuti pendidikan farmasi. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Kemudian yang kedua adalah tentunya terkait dengan rasio dosen mahasiswa. Ini harus menjadi perhatian. Di APTFI sendiri sudah lama kita menetapkan rasionya yang ideal adalah 1:20. Ya, maksimum itu 1:25 lah ya. Tetapi memang di setiap pertemuan itu selalu saya menyampaikan kepada semua pengelola program studi S1 farmasi maupun profesi apoteker itu rasionya 1:20. Nah tentunya dengan melakukan seleksi yang baik, kemudian rasio dosen mahasiswa yang 1:20, tentunya kita bisa mendapatkan mahasiswa yang baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menjaga dosen-dosen itu juga betah di institusi kita, di perguruan tinggi kita. Nah,
tentu dengan berbagai pendekatan tidak hanya finansial saja sebenarnya, tetapi juga bagaimana yang bersangkutan bisa berkembang, difasilitasi ya, termasuk kalau dosen-dosen muda itu kan tentunya tidak bisa berkompetisi untuk mendapatkan dana riset dari Kemenristek Dikti misalnya. Nah tentu yayasan dan perguruan tinggi harus bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian, ya. Karena tanpa penelitian dosen-dosen tentu tidak bisa publikasi, tidak bisa mengikuti seminar. Nah, dengan adanya pendanaan yang meskipun kecil tetapi juga secara rutin diberikan kepada dosen, tentu dosen juga akan merasa betah ya, berkomitmen ke institusi kita. Nah, ini yang saya kira juga perlu dilakukan oleh semua perguruan tinggi. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan ya, ada di Sumatera gitu ya, turnover dosennya itu mungkin hanya 6 bulan ya, 6 bulan pindah. Jadi pada saat kita visitasi ya dosennya fiktif semua gitu kan, jadi jangan sampai seperti itu. Kalau orang tua mahasiswa tahu kan bisa melakukan PTUN gitu kan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga tentunya adalah fasilitas ya. Jadi fasilitas untuk pembelajaran adik-adik mahasiswa khususnya adalah keperluan peralatan laboratorium tentunya akan sangat baik untuk adik-adik mahasiswa. Mereka percaya diri menempuh pendidikan di institusi tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu bisa membangun institusi seperti itu dengan prestasi-prestasi mahasiswa, nanti tanpa promosi besar-besaran pun nanti adik-adik mahasiswa itu bisa Saya kira ada beberapa institusi di Makassar yang saya tahu ya, mereka juga merekrut dosen dalam jumlah yang cukup signifikan secara rutin ya, sehingga dosen-dosen ya memang dosen-dosen ya betah dan tidak pindah-pindah ke perguruan tinggi yang lain ya. Demikian juga di perguruan tinggi yang lain. Jadi imbal balik antara dosen dengan institusi itu saya kira akan sangat baik ya terhadap karir seseorang sebagai pengajar di perguruan tinggi. Kemudian untuk Merdeka Belajar ya, jadi tentu tidak harus yang sudah A dan B saja, semua itu boleh ya. Tetapi sekali lagi adalah on top dari CPL ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah menetapkan struktur kurikulum ya untuk mencapai CPL yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kemudian ada misalnya peluang untuk membuka mata kuliah baru ya, atau nama-nama baru ya untuk mengakomodir Merdeka Belajar, tentunya akan sangat baik. Nah, di kami misalnya untuk magang itu ada pengembangan profesi ya, mata kuliah pengembangan profesi itu yang ada di tingkat sarjana. Kemudian untuk mahasiswa internasional itu ada international exposure dan lain sebagainya ya. Jadi meskipun untuk saat ini aktivitas misalnya summer school di luar negeri itu tidak bisa dilakukan, tetapi ya kita kemudian balik mengundang dosen-dosen dari luar negeri untuk memberikan summer school misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak terbatas untuk perguruan tinggi atau prodi yang sudah AB, tapi yang baru C atau yang juga baru mendapat izin operasional ya, tentu dibolehkan ya. Tapi pesan saya untuk yang prodi yang belum terakreditasi secara penuh, mohon paling telat tentunya adalah sebelum meluluskan ya. Kalau bisa memang di tahun ketiga ya, di tahun ketiga itu mengajukan akreditasi. Ya memang ada bukan kendala ya, karena belum punya lulusan itu kemungkinan dapatnya C ya. Tapi
C ini kan nanti setelah 1 tahun itu bisa diajukan kembali untuk reakreditasi. Jadi itu akan sangat baik ya. Jadi di apa langkah-langkah itu memang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya untuk yang Pak Sulaiman dari Unismu itu singkatan apa ya? Universitas Muhammadiyah. Makassar. Ya, Universitas Muhammadiyah Makassar, Prof. Oh ya, tempat Prof siapa yang dokter itu ya? Lupa lagi. Sempat di IT dan sebagainya, lupa. Saya sering ketemu rapat di lab ya. Dekan kami sekarang Prof Suryani Asad, Prof. Dekannya. Oh iya. Sebelumnya kami gabung di FKIK, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Oh iya, oke. Ya, Prof. Ya, jadi kalau untuk Merdeka Belajar, kegiatan Merdeka Belajar tidak harus ke prodi yang farmasi. Memang akan lebih bagus ya. Kami menyarankan kalau memang khusus yang nanti bisa terakomodir di transkrip, tentu akan lebih bagus kalau di fakultas farmasi atau di prodi farmasi supaya tidak kesulitan untuk transfer nama mata kuliah ya, sesuai dengan substansi mata kuliahnya. Tetapi kalau memang tujuannya adalah untuk memperkaya pengetahuan dan juga skill-skill yang lain, tentunya tidak dilarang di prodi yang lain ya. Jadi misalnya prodi teknik pangan gitu ya, adik-adik mahasiswa supaya mendapatkan kemampuan atau kompetensi yang berkaitan dengan analisis makanan ya, atau juga produksi makanan, saya kira tidak salah ya. Nah, kemudian untuk kegiatan di desa dan sebagainya, itu kan hitungannya jam ya. Jadi seperti di kami ya, magang itu untuk 2 SKS itu adalah minimal 4 minggu. 4 minggu, 8 jam per hari, ya, artinya Senin sampai Jumat. Itu yang kemudian bisa ditransfer menjadi 2 SKS, ya. Nah, saya kira nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa menghitung, ya, kegiatan-kegiatan farmasi pedesaan, ya, atau juga kegiatan mengajar dan sebagainya. Tapi tentunya kalau untuk mencapai CPL yang tadi ditetapkan, tentunya adalah sangat berkaitan dengan bidang kefarmasian, ya. Jadi yang tadi kalau di naskah akademik 2013 itu kan ada muatan lokal yang sekitar 20% ya. Nah, 20% itulah yang kemudian bisa dikreasikan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai penciri dari lulusan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus itu juga nanti menjadi cerminan dari profil lulusan Bapak Ibu sekalian. Ya, juga sejalan dengan visi misi institusi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang di luar farmasi ya, itu bisa diakomodir di muatan-muatan lokal ya, tetapi sekali lagi ini saya juga agak takut juga ya, CPL itu tidak tercapai, tetapi dengan sekitar 80% ya, secara keseluruhan dari CPL itu memang harusnya bisa dicapai dengan baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nanti yang menghitung jam-jamnya oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi prodi, kemudian tim kurikulum itulah yang menetapkan berapa sih SKS sebenarnya kegiatan adik-adik mahasiswa ya. Kemudian dengan transfer D3, memang surat edaran kami tahun 2017 atau 2018 itu memang untuk transfer D3 itu kita anjurkan mulai dari tahun pertama ya. Itu yang paling sesuai, maksudnya semua di seluruh dunia itu sebagian besar kalau dari applied yang farmasi seperti di Malaysia, di Singapura, di Thailand itu semuanya mulai dari tahun pertama. Tetapi ada catatan yang kedua adalah bagaimana kita mengakses capaian pembelajaran D3 ini. Kita nilai, kemudian sudah
sudah kita ketahui bahwa kompetensinya capaian pembelajaran sampai misalnya sekian SKS, maka yang sisanya harus diteruskan. Nah, satu lagi yang mudah ya, mudah yang seperti dilakukan oleh India adalah mereka dengan lulus D3, tentu tidak semua D3 kemudian boleh ya, harus punya prestasi yang bagus. Seperti di kami di ITB ya, seseorang misalnya mau pindah prodi 1 ke prodi kedua, maka dia sampai 2 tahun itu harus di prodi yang sama ya. Di prodi yang sama, dia nilainya juga IP-nya minimal harus 3,00, baru boleh pindah ke prodi lain. Nah, apalagi ini beda dari bukan bidang ya. Jadi ada, kalau jenis pendidikan ada vokasi, profesi, akademik ya. Nah, ini akan pindah dari vokasi ke akademik ya. Dasar untuk pendidikan profesi farmasi di seluruh dunia kan sudah saya sampaikan, itu dasarnya adalah akademik ya. Kalau Bapak Ibu benchmark ke semua negara itu adalah, kalau dilihat dari silabus dan sebagainya ya, RPS lah kalau sekarang, itu adalah akademik ya. Nah, jadi kalau yang mengikuti India paling gampang itu adalah dia D3 lulus dengan IP 3,5 misalnya ya, atau ya tergantung dari Bapak Ibu sekalian ya, misalnya 3,00 gitu ya. Nah, kemudian dia potong aja. Jadi dia harus memulai perkuliahan S1-nya dari tahun ketiga gitu. Itu yang cara paling mudah mengikuti India ya, paling mudah mengikuti India. Tetapi kalau Bapak Ibu mau ribut ya, mau puas gitu, ya udah dites saja mahasiswanya gitu ya. Di samping mata kuliah itu diakses semua, kemudian tetapkan kekurangannya sekian SKS, nanti itu yang dilanjutkan sampai lulus S1. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana permintaan RPL saat ini ya, mumpung ini membahas D3 juga ya. Jadi RPL itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah membaca ya, ada dua jenis RPL. Satu adalah untuk yang nanti bisa melanjutkan pendidikan, artinya dia S1 kemudian nanti dia melanjutkan pendidikan profesi apoteker. Itu adalah yang barusan saya jelaskan. Yang barusan saya jelaskan itulah yang tipe pertama, RPL yang pertama ya. Kemudian RPL kedua itu hanya rekognisi terhadap KKNI level berapa ya. Jadi dia mau mengakui level 6 setingkat sarjana ya, ditetapkan aja. Tetapi dia tidak boleh digunakan untuk melanjutkan pendidikan profesi karena dia tidak mendapat ijazah. Kalau yang sana tadi dia harus menyelesaikan sekian mata kuliah ya, meskipun dia sudah bekerja. Nah, kalau yang rekognisi untuk KKNI artinya misalnya ada saudara kita yang sudah bekerja 15 tahun di rumah sakit, artinya dia kan kompetensinya hanya terkait dengan klinik dan apotik saja kan gitu ya, misalnya seperti itu. Maka rekognisinya adalah kita menetapkan dia betul sesuai dengan KKNI level 6, tetapi bidangnya adalah bidang yang dia di rumah sakit. Nah, kalau dia ingin dapat ijazah, maka dia harus mengikuti pendidikan. Kalau sarjana kan yang bisa di rumah sakit, nanti bisa di industri dan lain sebagainya ya. Jadi ada dua RPL. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti perlu hati-hati menetapkan RPL. Satu yang untuk keperluan dia melanjutkan pendidikan, satu lagi adalah untuk penyesuaian KKNI karena ini nanti akan digunakan untuk penyetaraan gajinya ya. Itu yang harus diperhatikan. Itu yang dari Pak Sulaiman ya, Unismu ya. Kemudian dari Mas Andi ya, dari UIN ya. Jadi ini saya juga sangat sedih juga ya, karena saya kebetulan pernah berkunjung ke UIN Alauddin juga ini beberapa kali ya saya berkunjung ke sana. Nah, kasus ini memang dihadapi juga oleh UIN Malang
ya, UIN Malang. Kalau Bapak Ibu sekalian berkunjung ke UIN Malang, itu mungkin peralatannya ITB beberapa kalah peralatannya ya, seperti untuk menentukan ukuran nanometer dan lain sebagainya, itu mereka sudah punya alat-alat yang besar, HPLC, GC dan lain sebagainya, itu mereka sudah luar biasa ya. Mungkin waktu itu dapat pendanaan dari ya mungkin sama dengan UIN Alauddin juga ya, waktu membangun kampus tersebut. Nah, ini yang kami APTFI terus terang tidak tahu ya. Saya kira kami sudah memberikan rekomendasi ke UIN ya untuk pendirian. Bahkan saya ketemu Pak Rektor kalau tidak salah ya waktu itu. Kemudian di UIN Malang saya sama juga. Saya Pak Rektornya saya temui dulu karena saya minta komitmen dari beliau. Tetapi ternyata kalau yang saya tangkap ya, meskipun ini bukan secara langsung dari Kemendikbud, itu memang mereka masih mendiskusikan bagaimana dari Kementerian Agama, kemudian ini ada di Kementerian Pendidikan ya, meskipun UIN Jakarta itu kan tidak masalah ya waktu itu ya, tapi saya tidak tahu sekarang kenapa seperti UIN Malang itu ya, saya kira sama ya dengan UIN Alauddin, itu sudah lebih dari 3 tahun proses permintaan izin operasional ya. Tapi memang alangkah bagusnya ya, jadi mungkin level dirjen dari Dirjen Kementerian Agama itu bisa ketemu Pak Dirjen Dikti ya untuk menjelaskan duduk masalahnya ya, jadi itu akan lebih bagus karena kami tahu ya, baik UIN Alauddin maupun UIN Malang ya, itu memang kami melihat baik jumlah dosen, kemudian fasilitas yang dimiliki sudah mencukupi untuk penyelenggaraan PSPA ya. Jadi itu di luar kemampuan kami APTFI ya, meskipun kami juga tetap mengkritik personel dikti dan lain sebagainya, juga personel perguruan tinggi yang main belakang dan lain sebagainya ya. Jadi ya kita sebagai insan yang ada di dunia pendidikan ya, kita upayakan melalui jalur-jalur yang betul, kemudian kurang-kurang ya juga kita buat dengan sebenar-benarnya. Itu saya kira menjadi hal yang harus kita pegang ya sebagai seorang pendidik. Saya kira itu Mas Hadi ya, apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak Ibu ya. Bapak. Boleh sedikit Prof, ada belum? Boleh sedikit Prof? Ya silakan. Oh ya silakan. Itu tadi yang 8 jam 4 pekan itu hari kerja atau hari kalender Prof ya? Kalau itu hari kerja ya, hari kerja. Hari kerja, jadi artinya 8 kali berapa ya, 5 kali 4 kan 20 hari ya, 20 hari kerja gitu rata-rata. Terus gitu. Ya, terus yang kedua Prof, kami kan prodi baru semester 4 ini. Nah, apakah kami itu sudah bisa menerima itu mahasiswa D3 atau setelah meluluskan atau bagaimana Prof? Menerima apa, mahasiswa apa? Yang dari D3 Prof, karena sudah banyak menelpon. Kalau bisa belajar dulu deh melakukan proses pembelajaran sampai tuntas dulu, sampai terakreditasi. Iya. Itu nanti apa yang saya jelaskan tadi silahkan bisa dilakukan. Ya, oke, makasih Prof, makasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Masih mungkin satu pertanyaan lagi Prof ya, terakhir Prof ya. Ya, silakan. 20 menit lagi. Satu penanya terakhir. Silakan, satu penanya terakhir. Ya silakan Pak, silakan. Langsung saja. Terima kasih. Silakan Pak Firsan. Terima kasih. Ini Mas Firsan nih, lama tak jumpa ini. Pak Prof. Semoga selalu sehat Prof. Amin. Assalamualaikum Prof. Terima kasih untuk paparannya yang sangat mencerahkan. Karena saya juga kebetulan baru 1 tahun jadi kaprodi Prof. Jadi pokoknya semua orang yang ada di perguruan tinggi harus mau ditunjuk sebagai kaprodi ya. Orang segar itu Prof. Sangat segar dia. mohon petunjuknya Prof. Jadi
terkait IKU, jadi dalam IKU saya lihatnya itu ada sekian persen mahasiswa yang diusahakan untuk mengikuti Merdeka Belajar, Prof. Termasuk Unhas juga, IKU-nya juga seperti itu, sekian persen misalnya. Tapi dalam paparan Prof tadi, mahasiswa itu diminta secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti program kampus belajar. Jadi tidak diwajibkan ya, Prof ya? Ya. Ya. Masih ada. Ya, saya mau mungkin begini Prof, karena baru saya mau meminta berbagi pengalaman, maksudnya Prof mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana membuat mahasiswa ya, mau secara sukarela mengikuti, karena terus terang ketika menjadi kaprodi dan meminta mahasiswa untuk mendaftar, banyak mahasiswa yang ragu karena mungkin akan berimbas pada lama studi dan akhirnya mereka harus keteteran kerja penelitian di akhir, Prof. Dan ini terus terang menjadi masalah yang besar ketika kita ingin mencapai target sekian persen itu, Prof. Jadi mungkin bisa tolong berbagi pengalaman kepada kami yang baru ini, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Mas Firzan ya. Jadi ya seperti tadi dari paparan kementerian sendiri, memang kan untuk bidang kesehatan sebenarnya tidak wajib ya. Maksudnya tidak diwajibkan untuk kegiatan tadi yang 40 SKS di luar prodi dan 40 SKS di luar perguruan tinggi dan 20 SKS di dalam perguruan tinggi di luar prodi gitu ya. Tetapi untuk bidang kesehatan itu sebenarnya tidak masuk. Tetapi on top dari capaian pembelajaran ini, kalau kita bisa mensiasati akan sangat bagus untuk adik-adik mahasiswa ya. Jadi seperti di kami di ITB sendiri memang untuk bidang kesehatan tidak dipaksakan, maksudnya oleh wakil rektor bidang akademik itu memang mereka sudah memahami bahwa untuk bidang kesehatan itu memang tidak seketat, maksudnya permintaan atau ketentuan untuk mengikuti Merdeka Belajar 40 SKS di luar perguruan tinggi dan 20 SKS di dalam perguruan tinggi luar prodi itu tidak sekencang untuk prodi engineering ya, dan prodi-prodi yang lain untuk yang bidang kesehatan. Tetapi pengalaman dari kami tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Tadi kan kalau saya sampaikan di ITB itu ada 1 tahun yang relatif ya kita terpotong untuk mata kuliah umum yang memang harus diberikan di tingkat 1 ya. Nah, untuk di tempat Bapak Ibu sekalian yang tidak ada kewajiban mata kuliah wajib di tingkat 1 sekian, mungkin kalau dihitung ya berarti sekitar 12 tambah 12 ya, 24 SKS itu yang sudah diambil oleh tim. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti magang ya, kemudian juga mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi yang lain, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang summer school yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain. Kalau ke beberapa mahasiswa kami mengikuti summer school di luar negeri ya. Kemudian kita juga membentuk semacam sister class ya. Jadi kami dengan sekolah bisnis manajemen untuk mata kuliah manajemen itu kami ampu bersama-sama ya. Jadi antara farmasi dengan sekolah bisnis manajemen. Jadi mahasiswa mereka itu belajar tentang produk kefarmasian. Kalau mahasiswa kami belajar tentang manajemen dan keuangannya. Itu yang jadi kita istilahnya sister class ya. Jadi diampu bersama-sama antara dosen kami dengan dosen sekolah bisnis manajemen ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan magang ya, selain magang yang 2 SKS itu adik-adik mahasiswa boleh juga kita perbolehkan, tapi harus persetujuan dari wali dan utamanya adalah prodi ya. Tadi kan terkait dengan kemungkinan dia akan tertunda lulus dan lain sebagainya. Itu ya resiko adik-adik yang mau mengambil ya, karena kami
biasa juga mahasiswa kami pergi ke ke Jepang, ke Korea, ke Thailand ya. Itu mereka 1 tahun ya, 1 tahun. Tetapi ada juga mata kuliah yang kemudian bisa ditransfer ke mata kuliah kita. Kalau yang memang tidak bisa, maka dia ditulis di SKPI ya. Ditulis di SKPI kalau yang tidak bisa ditransfer ke mata kuliah. Nah, bagaimana mentransfernya? Jadi mentransfernya tentu kita harus tahu silabusnya seperti apa, ya RPS-nya. Kemudian kalau yang penelitian tentu kita juga harus mendapat surat keterangan dari pembimbing yang di sana, yang supervisor di Korea atau di Jepangnya, ya. Baru nanti pada saat pulang itu yang bersangkutan itu diminta presentasi ya, seperti seminar biasa ya, seperti seminar biasa. Nanti dinilai sebagai hasil seminar, kemudian tugas akhirnya itu juga bisa ditransfer ke nilai tugas akhir itu. Tetapi konsekuensi dia nanti bisa tertunda waktu lulusnya bisa saja, karena kan tahun akademiknya berbeda ya. Jadi kalau di Jepang itu mulai April sampai Agustus, nanti mulai lagi September, jadi beda. Jadi kemungkinan dia akan mengalami penundaan, ya, penundaan kelulusan. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kalau di ITB nanti asal ada penjelasan dari ketua program studi dan dekannya itu. Kalau yang masuk cum laude tidak berubah ya, meskipun dia nambah 1 tahun gitu, tetapi karena ini berupa kegiatan-kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi partner kita, itu tidak mengurangi dia hilang hak untuk cum laude-nya. Misalnya dia lebih ya, selama masih bisa ditolerir. Tapi kalau dia karena keterlambatan dan sebagainya itu memang bisa juga kena. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, baik S1, S2 maupun S3 itu tidak mengurangi hak yang bersangkutan untuk bisa lulus cum laude. Ya. Nah, bagaimana kita memotivasi adik-adik mahasiswa supaya mau ikut kegiatan Merdeka Belajar ini? Tentu bagaimana strategi kita mengenalkan kepada mereka ya dibuat yang menarik-menarik lah, jangan ditakut-takuti nanti yang bersangkutan akan terlambat lulus dan lain sebagainya. Karena terlambat lulus itu bukan berarti dia tidak berprestasi, ya. Itu yang perlu menjadi catatan adik-adik mahasiswa. Banyak hal yang didapatkan, pengalaman yang kemudian nanti akan sangat bermanfaat pada saat dia masuk ke dunia kerja, ya. Banyak adik-adik mahasiswa kami yang sering ikut kompetisi gitu ya, padahal kompetisinya juga kadang-kadang jauh dari bidangnya ya, kompetisi bisnis dan sebagainya, tetapi itu malah justru membawa berkah bagi yang bersangkutan, terutama pada saat dia memasuki dunia kerja, karena dia sudah pengalaman, kemudian networkingnya juga sudah sangat bagus. Jadi bagi yang bersangkutan itu menjadi hal yang sangat baik ya, meskipun kalau dilihat dari waktu mungkin juga kadang-kadang prestasi akademiknya juga tidak sebagus yang cum laude gitu ya, tetapi di luar itu mereka punya hal yang tersembunyi yang kemudian akan sangat bermanfaat pada saat mereka memasuki dunia pekerjaan. Jadi intinya kalau ke adik-adik mahasiswa jangan sering ditakut-takuti gitu ya, tapi kita berikan motivasi seluas-luasnya ya, sehingga adik-adik mahasiswa itu akan lebih bagus dari itu ya. Apalagi anak-anak sekarang itu berpikirnya cepat ya, kemudian talentanya itu juga multi talent ya, kadang-kadang yang tidak terduga bagi kita ya, itu juga bisa muncul ya. Nah kemudian untuk kita yang saya juga kebetulan dari dunia penelitian gitu ya, ya kita banyak memfasilitasi adik-adik mahasiswa untuk bisa magang di lab kita ya, karena banyak juga adik-adik mahasiswa yang punya minat untuk meneliti, nantinya untuk menjadi dosen dan sebagainya, itu ternyata banyak juga ya. Jadi
Ya, dengan kondisi pandemik seperti ini ya paling ya kita komunikasi lewat Zoom gitu ya. Kemudian penelitian-penelitian ya kita arahkan yang mungkin tidak perlu harus ke lab ya. Apalagi di kami di TB mahasiswa tingkat 1, 2, 3 itu memang belum dibolehkan masuk ke kampus. Saya kira itu Mas Firjan ya, sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof untuk pencerahannya. Baik, terima kasih Prof. Daryono atas jawaban terhadap pertanyaan